أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan yang insyaallah akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya salawat serta salam masih kita curahkan ke baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Hadirin yang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam ini malam yang ke-23 yang akan mengisi satapan rohani kita malam hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Habib Jamal SHMAG. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran li taraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan. Amma ba'du, as'alukum syukran jazilan ala ma'asaidikum bil huduri fil hadzal masjid al-arafah. Assalamualaikum khutbati ala Indonesia khususnya kaum muslimin jemaah tarawih yang saya hormati. Saya baru satu kali ini ya, seumur hidup baru satu kali ini ke Masjid Arafah. Makanya terlampau tadi mundur lagi ke belakang. Tapi insyaallah terkejar waktu. Ketika imam takbir, saya sudah di depan dan mendapatkan saf awal. Takbir awal. Pak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, nama saya tadi sudah tahu ya. Nama saya itu M. Rakib. M-nya itu malaikat rakib, tukang rekam yang baik-baik. Nah, ini saya bawa alat rekamnya, tukang catat yang baik-baik. Rakib itu 5 huruf, R-A-K-I-B. Rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya Jamali, Jawa, Minang, Aceh, Riau. Ujungnya lagi ada SH, second hand, barang bekas itu. Ujungnya lagi IT yang gawat, MAG, Magister Alam Gaib. Enggak ya, Magister Agama. Baik Bapak Ibu hormat, ceramah kita pada malam hari ini tentang hikmah atau rahasia kematian. Ini mengerikan. Malam tadi berkaitan dengan kematian juga. Malam hari ini kaitannya masih tentang kematian. Itu tandanya Bapak Ibu tak lama lagi mati. Paling lama 50 tahun lagi. Panjang 50 tahun ya. Ya, mudah-mudahan panjang umur yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, satu ayat di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8. Innal mauta alladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia coba lari dari kematian,
tapi kematian itu mengejarmu, mengejar kalian, kata Al-Quran, dimanapun kalian berada. Poin terhormat, ada seorang sultan di Turki namanya Sultan Abdul Hamid, punya seorang anak gadis satu-satunya. Pada suatu hari Sultan bermimpi ada ular yang selalu memasuki rumahnya. Timbul rasa cemas, timbul rasa takut. Dia panggil ulama-ulama istana untuk menerjemahkan mimpi. Tidak ada ulama yang bisa meramalkan mimpi, dan meramalkan itu tidak boleh, tetapi membaca tanda-tanda bisa. Nah, berdasarkan pengalaman ulama-ulama terdahulu. Tapi tidak boleh terlalu dipercaya, hanya sekedar untuk beringat-ingat. Lalu kata salah seorang ulama istana, berkemungkinan ada suatu kekhawatiran dalam diri sultan. Setelah mimpi itu, siapa dalam rumah ini yang sultan cemaskan? Anak gadis saya satu-satunya. Mengapa demikian? Karena aku selalu melindunginya. Anak laki-lakiku banyak, hanya satu anak perempuan. Jadi menurut pengalaman ulama terdahulu, katanya mungkin anak perempuan sultan akan dipanggil Allah dalam waktu yang tidak lama. Tetapi jangan terlalu dipercaya. Ini hanya tanda-tanda yang ditulis di dalam kitab ulama-ulama terdahulu. Ya, kata Sultan, saya juga tidak percaya dengan tanda-tanda itu. Namun dengan ada mimpinya itu, paling tidak saya berhati-hati. Nah, saking berhati-hatinya, dipindahkanlah anak gadisnya itu ke sepulau-pulau di seberang Turki, namanya Pulau Siprus. Nah, ada lagi pulau-pulau lain sebelum Pulau Siprus itu yang tidak begitu jauh dari Turki. Dibuatkan istana di sana untuk anak gadisnya, dikawal, dipagari, diberikan hulu balang untuk mengawalnya, disediakan dayang-dayang untuk mendampingi anak gadisnya. Yang penting tingkat kehati-hatiannya itu tinggi, jangan sampai terjadi apa-apa pada anak gadisnya. Anak gadisnya pun bersedia, mengungsilah ke pulau itu, sampannya dijaga, pendayungnya juga dijaga, semuanya dijaga dengan rapi. Nah, akhirnya anak tadi merasa betah di pulau itu. Bukit-bukitnya indah, pantainya juga indah, tanaman-tanamannya juga subur. Nah, setelah beberapa lama dia di situ, dia merindukan makan buah anggur di samping istana sultan. Kebetulan buah anggurnya sudah masak, dipetik, diperiksa, diteropong, diperhatikan, masaknya pun diperhatikan, semuanya diambil dengan cara yang cermat, dihidangkan di hadapan anak gadisnya itu. Nah, maka anak gadisnya itu memang itu yang dia rindukan. Mulai dari dia memetik buah anggur yang sangat ranum. Ketika dia memetik gugusan buah anggur itu, menyelip di bawahnya seekor ular kecil, lebih kecil daripada seekor cacing. Ular itu pun menggigit ujung jarinya. Dengan waktu singkat, tangannya menjadi membiru dan tubuhnya menjadi pucat. Dia pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu dia dikuburkan di pulau itu. Di papannya, papan di atas kuburannya ditulis surat Al-Jum'ah ayat 8. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia yang melarikan dirinya dari kematian, tetapi kematian
kematian itu akan mengejarnya dimanapun dia berada. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, rupanya tidak sakit pun kita, kematian akan mengejar kita. Nah, karena itu biasakanlah berzikir yang baik, biasakanlah mengucapkan perkataan yang baik sebelum ajal datang menjemput kita. Makanya di bulan puasa ini kita dilatih banyak zikir. Kenapa? Karena kebiasaan yang kita ucapkan sewaktu hidup itu akan terbawa-bawa ketika datangnya sakratul maut. Nah, kejadian di Kalimantan, teman saya bercerita di Jakarta kami ketemu, karena jabatan saya itu namanya Widya Iswara, artinya dosen di tempat pelatihan guru-guru. Jadi untuk Riau saya diutus, bertemulah yang Widya Iswara dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua. Bahkan sering saya sekamar dengan pendeta dari Medan. Karena kita tidak tahu, makanya saya sekamar dengan pendeta itu namanya Sabar pula namanya, kayak nama orang Islam. Rupanya Sabar Situmiang namanya. Nah, nama Sabar, sekamarlah dengan saya mulai karakit dengan Sabar, kan nggak apa-apa ya. Tahu-taunya pendeta dia rupanya. Saya sholat tahajud, dia minum minuman keras sedikit sebelum tidur, dia minum dulu. Itu tengah malam dia terbangun, di bawahnya saya bahasa Batak. Nah, saya tahu dengan pakai baju jubahnya di hari Minggu. Baik, Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi dalam pertemuan saya dengan teman-teman dari seluruh Indonesia bertukar-tukar informasi, termasuk tentang kebiasaan orang yang akan meninggal dunia. Jadi seorang bapak dari Kalimantan ini orangnya lucu. Kadang-kadang saya tidak percaya juga dengan yang disampaikannya. Apakah sekedar untuk menghidupkan suasana? Saya pun tidak tahu. Katanya ada orang yang akan meninggal, itu dia menyebut 6 katanya. Apalah 6 ini? Jadi saya hampir tidak percaya karena dia bercerita itu sampai senyum-senyum, seakan-akan mengakal-akali saya. Tapi nggak apa juga lah, namanya teman dari luar daerah lagi, belum pernah bertemu, baru sekali itu berkumpul. Nah, jadi ada katanya kejadian di tempat dia, orang yang mau mati itu dia panggil 6. Apa lagi? Jadi disangka oleh orang rumah itu, dia panggil pembantunya namanya si Inam. Maka si Inam pun datang. Ada apa Tuhan? Tidak katanya. Digitukannya tangannya, bukan si Inam. Lalu apalah? Dipanggil lagi yang lain juga tidak. Untung ada kawannya yang semenjak dari pemuda sama-sama, bahkan dewasa sama-sama bekerja sama-sama. Temannya inilah yang menyebutkan rahasianya. Ada rahasianya apa? Ini kebiasaannya sewaktu dia hidup dulu main domino di depan rumah kedai. Kan ada gajah 6-nya itu. Ada gajah 6. Jadi dia sebut 6. Rupanya gajah 6. Dia sedang menyebut 6 itu, nyawanya pun dicabut oleh malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam keadaan meminta ganjarnya. Nah, jadi kalau dia mengerti dengan gajah 6 tadi, caranya dia ambil batu domino itu yang ada gajah 6 itu, dimasukkan ke dalam tangannya. Ini yang 6 itu. Barulah dia tenang dan meninggal dunia. Begitulah. Alhamdulillah. Permisi saya minum dulu Pak ya. Bu, maaf, supaya jangan berlarut-larut. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada lagi yang lebih berbahaya. Seorang bapak, yaitu di kampung saya,
Setiap dia marah dengan anaknya, dia caruti anaknya. Marah dengan istrinya, dia carutinya. Nah, satu kali anaknya yang paling dia benci, yang paling banyak durhaka, kadang-kadang mencuri duit orang tuanya, datang minta maaf. Pak, maafkanlah saya Pak, maafkanlah saya. Mengapa kamu ini, katanya? Aku tidak bisa maafkan. Tetap juga anaknya minta maaf. Apa katanya? Ampe deang, katanya. Dipecarutinya anaknya, nyawanya pun dicabut oleh malaikat. Akibat apa? Kebiasaannya marah-marah dengan mengucapkan perkataan yang kotor, dan perkataan kotor itulah yang terbawa oleh dia ketika akan meninggal dunia. Nah, dalam hadis dikatakan, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir masa hidupnya itu menyebut la ilaha illallah, masuk surga. Ini bukan la ilaha illallah yang diucapkannya, justru kebiasaan-kebiasaannya main domino, kebiasaannya yang marah-marah dengan mencarut kata-kata yang kotor, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita biasakan menyebut yang baik-baik. Kalau marah, biasanya kita mengucapkan perkataan yang kotor, digantikanlah dengan kata subhanallah. Jadi kalau marah kita kepada anak atau kepada siapa, sebutkanlah subhanallah, kok begini kau nak, masya Allah, kok begini jadinya. Jadi kalaupun dicabut nyawa kita oleh malaikat maut dalam keadaan demikian, itu namanya kita sedang menyebut nama Allah. Jadi marah betapapun, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Bapak Ibu yang terhormat, nah terakhir sebelum mau mencabut nyawa kita, marilah kita menjadi orang yang pemurah. Orang yang pemurah itu mudah malaikat mencabut nyawa kita, kita pun tidak menderita. Sebagaimana doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratul maut. Caranya bagaimana? Banyak-banyak bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan disembunyikan zakat kita, jangan disembunyikan kewajiban kita, infak jangan disembunyikan. Kalau kita sembunyikan karena takut keluar harta kita, ini akan membuat kita menderita ketika akan sakratul maut. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang menyembunyikan hartanya itu karena kikirnya, tidak mau dia bayar zakat, tidak mau dia berinfak. Jangan kamu sangka orang yang menyembunyikan hartanya itu karena kikir dia akan bahagia. Kata Allah, tidak. Bal huwa syarrul lahu, bahkan akan membuat penderitaan kepada dirinya. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka kelak harta benda yang mereka kikirkan itu. Karena itu marilah kita menjadi orang yang pemurah, jangan kita menjadi orang yang kikir. Bagi orang yang pemurah, malah senang dia masuk ke alam kubur. Malaikat maut datang, malah dia tersenyum. Imam Al-Ghazali mengatakan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada tersungging senyum di bibirnya tatkala malaikat maut datang mencabut nyawanya. Tersenyum dia. Ketika dia pergi berangkat meninggalkan rumah, orang semuanya menangis, dia malah tersenyum. Kenapa? Karena lebih indah alam kubur dibandingkan dengan alam dunia ini bagi orang yang pemurah. Karena itu imam mendoakan di kubur itu atau terhadap mayat itu, apa doanya? Allahumma ja'al qabrahu
riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ini sebagai suatu taman dari taman surga. Selama ini orang banyak bercerita tentang azab kubur aja yang banyak, padahal lebih banyak nikmat kubur. Satu taman dari taman surga. Alangkah indahnya. Berarti bau surga yang harum itu sudah sampai ke alam barzakh, sudah sampai ke hidungnya. Bau surga yang harum, kemudian cahaya-cahaya surga yang indah sudah sampai kepada dia. Kenapa? Karena itu adalah satu taman dari taman surga. Nah, itu yang kita harapkan. Sebaliknya, wala taj'al qabrahu hufratan min hufrin niran. Janganlah engkau jadikan kuburannya itu satu sudut dari sudut api neraka. Nah, karena itu pemurahlah kita, banyak berzikir, mengucapkan kata-kata yang baik, dan jangan lupa bahwa di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dan termasuk orang yang mendapatkan besok satu taman dari tamannya surga. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat digamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum saya akhiri informasi mengenai infak yang terkumpul pada malam ini ialah 1. Infak masjid berjumlah Rp676.000, infak anak yatim Rp448.000. Kemudian pengumuman mengenai yang mengantarkan takjil. 1. Takjil tadarus pada malam ini. Yang pertama, keluarga Haja Ismainar. Yang kedua, keluarga Samsudin Patopang.